Kalian pernah bayangin nggak, magang di kantor yang kelihatannya biasa aja, tapi ternyata kantor itu jadi saksi bisu salah satu tragedi paling kelam di negara kita. Ini bukan cerita horor biasa loh, ini adalah kesaksian nyata dari orang-orang yang ngalamin langsung. Salah satu anak magang ini, namanya Evan, ngalamin sesuatu yang wah gila sih. Di kamar mandi kantor, tempat yang harusnya normal, dia lihat mayat manusia, gosong. Terus kepalanya copot, jatuh, dan ngeliatin dia. Dan ini baru permulaan dari teror yang ternyata punya akar sejarah yang dalam banget. Terus ada lagi nih Ari. Cuma gara-gara satu kesalahan sepele, ketiduran di kantor sampai malam, dia jadi tahu siapa penghuni asli kantor itu. Begitu maghrib lewat, ruangan yang tadinya kosong jadi penuh sama mereka. Dan seremnya, gangguan ini nggak berhenti di kantor. Salah satu dari mereka, Surya, sampai diikutin pulang. Bayangin, pas lagi di kamar, tempat paling aman buat kita, dia lihat ada perempuan ketawa. Tapi pas dilihat lagi, perempuan itu nggak punya muka. Nah, dari semua kejadian ini, muncul satu pertanyaan besar. Gimana kalau kantor biasa ini sebenarnya nggak cuma berhantu? Gimana kalau sebuah teror ini sebetulnya adalah gema dari sebuah tragedi nasional yang pernah terjadi di Jakarta? Oke, kita mundur sedikit ke tahun 2012. Disinilah semuanya dimulai. Ada 3 mahasiswa, namanya Ari, Surya, sama Evan. Mereka dapat tempat magang di distributor spare part komputer. Kelihatannya sih oke-oke aja ya. Tapi mereka sama sekali nggak sadar kalau mereka itu baru aja masuk ke tempat yang punya sejarah yang kelam banget. Dari hari pertama aja udah kerasa ada yang aneh, kontras banget gitu. Di satu sisi kantor mereka itu gedung baru modern, tapi begitu lihat sekelilingnya, wah beda banget. Bangunan sebelahnya itu kayak bekas kebakar, kosong lompong. Terus sering ada sesajen di bawah tangga. Dan yang paling aneh, ada aturan nggak tertulis yang super ketat soal jam pulang. Peringatan ini datang dari salah satu senior mereka, Mas Gilang dari tim IT. Dia bilang, jangan, udah pulang aja, nggak usah mikirin lembur. Pokoknya sebelum maghrib kantor harus kosong. Ini bukan saran loh, ini kayak larangan keras. Udah jadi petunjuk pertama banget kalau malam hari di kantor itu bukan buat manusia. Nggak butuh waktu lama, firasat-firasat aneh itu berubah jadi teror yang nyata. Satu persatu, anak-anak magang ini mulai dapat sapaan langsung, yang ngebuat mereka yakin kalau mereka nggak pernah benar-benar sendirian di kantor itu. Ini Ari, pas hari pertamanya banget, dia lagi lihat ke balkon lantai 2. Terus dia lihat ada sosok kulitnya gelap, penuh borok. Sosok itu ketawa, terus kayak mau ngeludah. Tiba-tiba, Ari ngerasain ada cairan netes di pipinya. Pas temennya ikut nengok, sosok itu udah hilang gitu aja. Ari waktu itu masih coba mikir positif. Mungkin gue salah lihat aja. Sekarang giliran Surya, kejadiannya di kamar mandi belakang yang jarang dipakai. Awalnya cuma nyium bau asap sama dengar suara kayak api gitu kretek-kretek. Terus, pintu salah satu bilik toilet mulai kebuka tutup sendiri, pelan-pelan. Puncaknya, pintu itu dibanting kencang banget. Berak! Di situ Surya sadar, dia benar-benar cuma sendirian di sana. Tapi mungkin yang paling parah itu yang dialamin Evan. Dia ini ketiduran di ruang server, dan pas bangun, kantor udah gelap total. Penasaran, dia ngintip lewat kaca, dan pemandangan yang dia lihat itu benar-benar mimpi buruk. Ruang admin yang biasanya rame sama teman-temannya, sekarang isinya penuh sama makhluk-makhluk aneh. Ada yang di langit-langit, ada yang di atas meja, bahkan ada yang lagi jilatin sepatu karyawan yang ketinggalan. Oke, udah cukup. Setelah dihantuin terus-terusan, ketiga anak magang ini akhirnya nekat. Mereka harus cari jawaban, sebenarnya ada rahasia apa sih di balik gedung ini? Jawaban pertama mereka dapat dari Satpam. Dan jawabannya sama sekali nggak nenangin. Satpamnya itu nggak kaget sama sekali. Buat mereka penampakan itu udah biasa. Malah mereka bilang cerita-cerita horor kayak gitu tuh udah kayak oleh-oleh buat siapa aja yang nekat pulang malam. Nah, justru karena dikonfirmasi sama Satpam, pertanyaannya jadi makin dalam. Bukan lagi gedung ini berhantu atau enggak, tapi kenapa bisa seaktif ini? Dulu sebenarnya ada kejadian apa di sini? Jawaban yang mereka cari akhirnya datang dari Pak Rohmadi, mantan karyawan di sana. Dan dari dialah sejarah yang selama ini terkubur mulai kebuka. Pak Rohmadi ngejelasin kalau kantor mereka itu terhubung langsung sama sebuah trauma nasional. Gedung itu bukan ruko biasa. Di bulan Mei tahun 1998, tempat itu jadi saksi bisu kejadian yang luar biasa mengerikan. Dan inilah puncaknya, inilah jawaban dari semua teror itu. Pak Rohmadi ngungkapin satu fakta yang bikin semua merinding. Kantor tempat mereka magang dulunya dipakai sebagai kamar mayat darurat.
Betul, kamar mayat. Jadi setelah kerusuhan Mei 98, gedung itu dipakai buat ngumpulin jenazah para korban selama berhari-hari. Fakta ini langsung mengubah cara mereka memandang semuanya. Tiba-tiba jadi masuk akal. Yang mereka alamin itu bukan cuma gangguan hantu iseng. Itu adalah gema dari sebuah sejarah tragis yang seolah-olah menolak untuk dilupakan. Dengan potongan puzzle terakhir ini, semua jadi jelas. Sosok-sosok yang gosong dan gak utuh, ya, itu para korban kebakaran dan kerusuhan. Bau asap dan anyir, itu sisa-sisa energi dari masa gedung itu jadi tempat penumpukan jenazah. Aturan dilarang pulang malam? Tentu aja, karena mereka paling aktif saat gelap. Bahkan sesajen di bawah tangga itu pun sekarang jadi masuk akal. Itu cara mereka buat permisi sama arwah-arwah yang belum tenang. Anak-anak magang ini kan cuma 3 bulan, setelah itu mereka bisa pergi. Tapi gimana nasibnya karyawan tetap? Ya, mau nggak mau mereka harus belajar untuk hidup berdampingan sama sejarah itu. Banyak dari mereka yang sampai bawa jimat, rajin berdoa, pokoknya apa aja deh yang bisa bikin mereka kuat kerja di tempat yang penuh sama luka dan duka itu. Kisah mereka ini akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang cukup bikin merinding. Coba deh kita pikirin, berapa banyak ya tempat-tempat yang kita datengin setiap hari? Kantor, mall, atau bahkan rumah yang diam-diam ternyata nyimpen beban sejarah kelam yang udah kita lupain.